Ya Allah, semua musuh-musuhku, haters-hatersku, panjangkan umur mereka, sehatkan mereka, supaya bisa mereka melihat keberhasilan-keberhasilanku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Wa kulli mujahidin lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada cara yang paling baik bersyukur kepada Allah kecuali dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah kita kirimkan langsung dari Masjid Baitur Rahmah langsung ke Masjid Nabawi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul kajian awak malam ikut tanda-tanda orang ikhlas. Tanda-tanda orang ikhlas bajanggui. Berarti yang indak. Tanda-tanda orang ikhlas berjubah. Berarti yang indak. Tanda-tanda orang ikhlas bersorban. Berarti yang indak. Begitulah indahnya Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW yang menyampaikan risalah itu. Tanda itu tidak diberikan Allah nampak zahir. Supaya apa? Supaya orang tidak merasa dirinya ikhlas, tapi dia merasa dirinya tidak ikhlas. Maka tanda yang pertama, tanda ikhlas adalah tak ada beda antara saat berada maupun saat tak ada. Tak ada beda antara saat kaya maupun saat miskin. Khusyuknya sama, doanya sama, persahabatannya sama, zikirnya sama. Itulah yang orang ikhlas. Abdul Somad belum ikhlas. Ambo kalau sedang senang pendek ayat ambo, sikit sujud ambo. Tapi kalau sedang susah indak bangki-bangki. Ya Allah. Nan tahu itu siapa? Awak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada beda saat kaya, saat miskin, saat senang, saat susah, saat lapang, saat sempit. Itulah ikhlas. Makanya Nabi Muhammad SAW ada beda saat dia menang dengan saat dia kalah. Tak ada. Sama sholatnya, sama munajatnya. Mudah-mudahan persahabatan ambo dengan Ustadz Jelfatullah adalah persahabatan yang ikhlas. Lah mulai diuji ambo kan. Apakah sama respon Ustadz waktu mic-nya lancar dengan mic-nya rusak? Lah mulai agak berubah sedikit. Judul yang paling ambo khawatirkan adalah tentang ikhlas. Sebab ujiannya langsung datang cash and carry. Mudah-mudahan kita lulus ujian ikhlas. Ujian S1 lulus, ujian S2 lulus, ujian S3 lulus, ujian ikhlas belum tentu lulus. Ambo kuliah ke Mesir 1998, 1999 naik tingkat 2, tahun 2000 naik tingkat 3. Sama-sama kami berangkat haji dengan Ustadz Jelfatullah. Di saat sama-sama kuliah di Mesir, begitu sikapnya, tidak berubah jambo. Setelah tamat LC, indak juga berubah jambo. Ambo MA, inyolah Ustadz Gadang, ambo masih Ustadz Kete, indak juga berubah. Sampai malam ini tidak pernah berubah persaudaraan kami. Maka aku bersaksi atas nama Allah bahwa Ustadz Jelfatullah salah satu sahabat ambo yang ikhlas. Tidak basa-basi, bukan, tidak mungkin nama puji-pujinya kini. Iko kan bukan muslim caleg kan? Lebih lah. Ado kadang kawan-kawan niko, waktu awak susah inyo ramah, tapi waktu awak sanang inyo sakit hati. Awak viral inyo pingsan.
Awak dokternya mati. Bisa itu awak rasakan dari mulai senyumnya, dari mulai sapanya, dari mulai salamnya, dari mulai cara bicaranya, bisa kita rasakan. Betul? Tapi alhamdulillah, ambo bersyukur kepada Allah. Ambo mau ceramah ke bumi Minangkabau, mau berceramah di Padang, di Bukit Tinggi dengan syarat Ustadz Jalfutullah mau menemani, mau menasehati. Kalau ada salah, agi tahu ke ambo dah. Ambo nak manggil ustadznya dari dulu, manggil udah. Iko udah ambo waktu dari Mesir sampai kini bersama kami saat ini, bersama dulu di Mesir. Doakan supaya kami bersama pula dalam surga Jannatul Firdaus. Kalau bapak ibu nanti masuk surga, insya Allah ibu masuk surga, amin. Bapak juga masuk surga, amin. Bapak ibu masuk surga, amin. Ketika kalian semuanya masuk ke dalam surga, dicari-cari, di mana Ustadz Jaljo, Ustadz Somad? Kecik malaikat ini ndak ada di siku. Maka carilah di ruang VVIP. Dari carom ngeceknya aja ndak ikhlas. Judul ikhlas. Ambo cuma ngetes. Kira-kira kalau ambo sawi kami berdua di VVIP, jamaah kau ikut senang apa indah? Rupanya jamaah ikut senang, lah lulus ujian ikhlas. Amin. Tanda ikhlas yang pertama, tak ada beda antara susah dan senang. Tak ada beda antara saat orang punya jabatan ataupun tidak. Saat ini Bapak Wakil Gubernur, duduk saya di samping beliau, akrab saya dengan beliau. Kenapa Ustadz Somad akrab dengan beliau? Karena beliau ada jabatan, karena beliau ada jabatan, ada kekuasaan, tanda tangannya masih laku. Bagaimana kalau sampai saat masanya tiba, ketika Allah sudah mengambil jabatan, apakah engkau tetap ramah dan baik Abdul Somad? Kalau ternyata kau berubah, berarti Abdul Somad tidak masuk orang-orang yang ikhlas. Malam ini teorinya, prakteknya kita tak tahu. Di antara tanda orang yang ikhlas, tak ada beda antara mendengar ceramah di tempat yang sejuk dengan di tempat yang panas. Nan pertama mau kipeh itu mulai berhenti. Enggak, tetap aja santai saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya terus terang jarang-jarang ceramah tentang ikhlas. Selalunya ceramah tentang sedekah, tentang wakaf, ya dana. Tapi malam ini diminta judul ceramah tentang ikhlas. Ada 5 poin yang ingin ambo sampaikan. Tadi di tepi pantai, pantai apa tadi namanya? Pokoknya pantai lah. 5 supaya kita lakukan terjauh musibah dan bala dari Padang, dari Sumatera Barat. Ambo anggap deklah tausiah ceramah tadi di tepi pantai. Bayangan ambo, malam iko paling 2-3 sap iko. Demi Allah, wallahi tallahi billahi, bayangan ambo jamaah paling-paling yang datang yang ama-ama lanah tua-tua. Sebab tadinya ndak talok di pantai angek kan. Paling iko ibu-ibu saja. Rupanya Masya Allah masuk melimpah ruah. Ambo di pintu saya tadi lah cameh. Nan ambo cameh kan sepatu ambo ke nan masuk ke masjid membawa sepatu bawa sandal buka gini. Najis kotor, rusak masjid awak. Bayangkan itu. Rupanya orang bumi Minangkabau tak membedakan antara ceramah siang panas ramai, ceramah di tepi pantai tak ada karpet ramai, ceramah malam ramai. Mereka mudah-mudahan termasuk orang yang ikhlas. Kadang ada nih kalau pengajiannya di masjid pakai atap, pakai AC ramai, di pantai penjual cendol saya mendengar sampai membuat cendol. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya taruhilah itu ya. Tapi tadi Masya Allah tabarakallah, di pantai panas, tepi laut, tidak pakai tenda, tidak ada alas duduk, dan yang paling penting tak ada kue kotak. Ramai malam ini di masjid, padahal tadi sudah ramai juga lagi.
Sampai bingung saya. Sebenarnya Allah ingin mengatakan, hai Abdul Somad, kau ceramah tentang ikhlas, rupanya jamaahnya lebih ikhlas daripada yang berceramah. Amin puluh. Tadi ambo mulai ceramah jam 10 kurang 5 balik. Kini sudah jam 10 pas. Selesai satu tanda ikhlas. 15 menit. 15, 15, 15, 15 doa. Insya Allah tetap seperti yang dulu, 600 ml. Tanda ikhlas yang pertama, tak ada beda saat senang maupun susah, saat lapang maupun sempit, saat kaya maupun miskin, karena Allah yang disembah saat kaya, Allah juga yang disembah saat susah. Betul? Allah yang disembah saat kita berhasil sukses, Allah juga yang disembah di saat kita susah, melarat, dihina, diinjak orang. Kenapa perlakuan kita berbeda? Kenapa kita tidak sama? Kenapa ketika kita sedang susah, bangun di tengah malam, tahajudnya rajin, doanya panjang, Fatihahnya Masya Allah, air mata menetes. Tapi kalau sudah lapang rezeki, saat di tengah laut, naik kapal, samudera, dipukul ombak, dihempas gelombang, karangnya tajam, berdoa karena laut tak bertepi, ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk, anginnya kencang. Ya Allah, selamatkan kami ke daratan ya Allah. Begitu sudah sampai di darat, lupa, lalai, maka tak termasuk orang yang bisa dipahami? Masuk tanda ikhlas yang kedua. Ikhlas yang kedua, tak ada beda antara di depan orang, ditengok orang, diperhatikan orang, dengan saat sendirian, saat tak diperhatikan orang. Contoh, sholat sendiri di rumah dengan sholat tahiyatul masjid di Masjid Baitur Rahmah. Ini bukan jamaah nih, Ustaz Somad. Masuklah Ustaz ke dalam masjid, Ustaz Somad, tahiyatul masjid, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Dek apa? Dek jamaah di sebelah streaming. Lama baca ayatnya. Tapi kalau sedang sendiri di kamar, macam gorengan angin. Allahu Akbar. Kalau sedang duduk surang, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni arzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Tapi kalau sedang surang, tak ikhlas. Ambo bukan cerita tentang jamaah. Kalau ada jamaah yang tersinggung, berarti sama. Ikhlas tak ada beda antara saat ada teh manis dengan tak ada. Indah lu adu isinya. Memang barik ujian ikhlasnya. Ustadz jangan diagih teh manis, sebab leher Ustadz pita suara wangi. Kalau pita suara wangi, diagi ayange, diagi air manis, maka rusak pita. Tidak sampai umur 50 tahun, macam itiak saja. Itu untuk membela diri dia tak dapat teh manis. Hilang loh bahan ceramah boleh gue ego. Tanda ikhlas yang kedua, tidak ada beda di depan orang dengan di belakang orang. Tak ada beda antara sholat di masjid dengan di kamar. Kalau jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 'Ar-Rahmanir-Rahim, 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 '
Kalau surang, satu napas iftitah Fatihah ayat. Iku ndak ikhlas iku. Maka mulai malam ini wahai Abdul Somad, engkau yang berceramah Abdul Somad, maka usahakan dirimu ikhlas hai Abdul Somad. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Perti Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Muhammadiyah nyan kelahi gara-gara iftitah kau iku nan sebelah siko perti nan sebelah siko Muhammadiyah nan Muhammadiyah kancang lu dibaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Datang lu orang perti Allahu akbar kabiro nan tangah kau preman baru taubat. Awak alun lapal lagi. Rupanya yang perti lama sudah sembahyang tapi niatnya mengejek orang Muhammadiyah. Dan orang Muhammadiyah lama lah sembahyang tapi niatnya mengejek orang perti. Dan ikhlas preman dan baru taubat. Takbir. Kombai semangat preman-preman saya. Hai preman-preman yang baru taubat, boleh jadi hati kau lebih bersih daripada hati orang yang sudah lama sholat. Betul? Apa lu betul? Insyaallah tabarakallah. Syarat ikhlas yang kedua, tanda ikhlas yang kedua, samakan antara di depan mata orang dengan saat tak dilihat siapapun. Masuk ke dalam kamar mandi, tutup kunci rapat-rapat, pandang kanan ke kiri tak ada orang, sedang puasa jam 1 siang, panas menyengat, leher kering kerontang, menengok air bak kamar mandi macam cincau es. Disitulah nampak orang nan puasa itu memang ikhlasnya luar biasa. Kalau ada orang nan puasa diambiaknya air tu dimasukkannya ke mulut satu teguk. Ada enggak orang nan tahu? Enggak ada orang nan tahu. Anulah ada orang nan tahu. Tidak ada orang nan nampak. Tapi jangankan satu teguk, dibukanya pecinya masuk ke palonya sekalian. Habis tengah bak. Sebelum keluar, keringkan bibir. Buka pintu, merengkan kepala. Angin adiko yo. Tapi Allah kadang mau membukakan. Angin adiko memang angin bu ya. Lupa. Oleh sebab itu maka samakan di depan orang dengan di belakang orang. Samakan ketika sedang. Karena yang kita hadapi ini bukan manusia, tapi yang kita hadapi siapa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku bukan menghadap ke bupati, wali kota. Aku bukan menghadap kepada Pak Kades, Pak RT, Pak RW. Tapi aku menghadap lilladzi fataras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Baik solatnya di tengah sawah, di dalam gubuk yang reot, maupun di dalam istana yang megah, maka sama-sama. Jadi Abdul Somad malam itu tidak menceramahi orang, tapi bercerita tentang diri sendiri. Mudah-mudahan awak sama-sama mengambil pelajaran tentang ikhlas. Pertama, usahakan supaya solat awak, ibadah awak, pertemanan awak, persahabatan awak sama. Antara waktu kaya dengan miskin sama. Antara waktu susah dengan senang, insya Allah. Yang kedua, ibadah awak sama ketika di depan orang dengan di belakang orang, di dalam masjid, di luar masjid, di dalam istana, di atas gubuk yang reot, di dalam kamar dengan dilihat oleh jamaah, insya Allah. Doakan Ustadz Somad, mudah-mudahan Ustadz Somad, Ustadz Jalfatullah termasuk orang yang ikhlas. Yang awak senang didoakan. Dulu ada orang Arab Badui. Kalau ambo Arab cameh. Allahumma arhamni wa Muhammadan
wala tarham ma'ana ahadan. Itu doanya. Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati Ambo dan Muhammad, nan lain jangan. Oh, enggak boleh. Doa tu enggak boleh wak kapling-kapling. Doakan bersama sadonya. Musuh-musuh awak bu ya, yang mejek membuli-buli awak ustaz, jangan doakan mereka yang jelek. Ya Allah, semua musuh-musuhku, haters-hatersku, panjangkan umur mereka, sehatkan mereka, supaya bisa mereka melihat keberhasilan-keberhasilanku. Caliaknya Ustaz Somad ceramah di Padang, jamaahnya melimpah ruah. Besok dicaliaknya leh Abdul Somad di Padang naik Harley Davidson, harganya 1,5 miliar. Wadi ambo dibawa dek toli tentara naik Harley keliling kota Padang. Lama dalam hati ambo bilo lah sampainya. Belok kiri, belok kanan, belok. Jamaah manggil, Ustaz, awak enggak lo berani. Kalau sampai awak angkat tangan jatuh. Kok haragonya 1,4 M? Biasa ambo kalau berdoa sekali saja doa. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha in rabbil ghafur. Tapi tadi enggak berhenti berdoa. Berarti enggak ikhlas. Kalau orang ikhlas enggak beda doanya waktu naik Mio dengan Harley, sama. Ndak awak berceramah ikhlas kok. Untung Masjid Baitur Rahmah alon dipakai lagi pintu. Andai Masjid Baitur Rahmah di muka pintunya dipasang detektor ikhlas. Bantu awak masuk ke airport, kan berbunyi pintu detektor tuh kan? Masuk awak. Tet. Ustaz, buka ikat pinggang. Saya tidak pernah pakai tali pinggang. Masuk lagi. Tet. Ibu-ibu kalau galak ditahan-tahan. Sebab ada beberapa jamaah keluar dari atas, keluar juga dari bawah. Wa kulli mujahidin